Go Chiefs, go them fellas, let's go Chiefs, go them fellas, let's go. They want. Dasar pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Di sisi lain, metode ilmiah adalah kemungkinan. Perolehan pengetahuan. Pengetahuan adalah jumlah semua pengetahuan, konsep, dan pikiran orang-orang tentang dunia dan segala isinya, termasuk orang-orang dan bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Menurut Langeveld 1965, pengetahuan ialah menyatunya objek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Hal ini disebut sebagai hubungan subjek maupun objek dalam memiliki kapasitas untuk mengetahui pengertian, dan objek adalah benda atau orang mengetahui sesuatu. Maka dapat dipahami bahwa pengetahuan adalah informasi yang diperoleh manusia dengan berhubungan pada subjek maupun objek, dan dapat pula diterima tanpa memiliki sebuah kebenaran ilmiah di dalamnya. Pengetahuan memiliki dasar yang menjadi pondasi dalam pembangunannya, meliputi beberapa aspek dasar sebagai berikut. Yang pertama, penalaran. Tindakan berpikir sesuai dengan pola dan logika tertentu dengan maksud untuk menghasilkan pengetahuan disebut sebagai penalaran. Penalaran berdasar memiliki konotasi jamak, berwawasan luas. Yang kedua, logika. Landasan logika adalah inferensi yang handal karena semua ilmu penalaran dalam logika pembuktian didasarkan pada premis hipotesis tertentu. Kesimpulan dapat dinyatakan sebagai kelompok dengan setiap konsep memiliki kelompok dan luasnya berdasarkan kelompok. Yang ketiga, sumber pengetahuan. Spektrisme manusia terhadap semua gejala alam semesta adalah sumber pengetahuan di dunia. Kriteria kebenaran. Menurut Protagoras, tolak ukur segala sesuatu adalah manusia, sehingga hal ini membuat kebenaran tergantung pada diri manusia. Cara untuk menemukan kebenaran yang mutlak adalah dengan melakukan proses tanya-jawab secara terus-menerus. Hal ini disebut dengan kebenaran objektif. Menurut Ibnu Sina dalam Mustafa 2017, kriteria kebenaran ada 3. Yang pertama yaitu keterkaitan yang sangat erat antara kebenaran dan kualitas ilmu pengetahuan. Jenis pengetahuan sangat mempengaruhi kebenaran. Kualitas kebenaran sangat dipengaruhi oleh mendalam atau tidaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, yaitu kebenaran dapat diperoleh melalui media pendekatan filsafat. Ciri khusus dari pendekatan filsafat adalah analitis, spekulatif, kritis, dan komprehensif. Tingkatan kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran yang sesuai dengan ilmu agama. Walaupun dalam pelaksanaannya, kebenaran agama tetap membutuhkan metodologi pemikiran filsafat. Yang ketiga, metodologi yang digunakan dalam kerangka pengetahuan bersinggung erat dengan kebenaran. Karakteristik keilmuan berhubungan erat dengan kualitas kebenaran. Subjek dan objek mempengaruhi tingkat penilaian kebenaran. Jika subjek mendominasi, maka kebenaran bernilai subjektif. Namun jika objek yang mendominasi, maka kebenaran akan bernilai objektif. Teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dianggap benar. Teori korespondensi. Yang kedua, yang ditemukan oleh Bertrand Russell. Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuannya yang terkandung pernyataan itu berkorespondensi, berhubungan dengan objek yang dituju
oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori pragmatis. Dicetuskan oleh Charles Peirce. Suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Perkembangan kriteria kebenaran. Penemuan kebenaran dengan trial and error, mencoba sesuatu secara berulang-ulang, meski selalu menemukan kegagalan dan akhirnya menemukan suatu kebenaran. Cara seperti ini disebut dengan trial and error. Dengan cara ini, seseorang selalu aktif melakukan usaha untuk menemukan kebenaran. Kesimpulan, pengetahuan memiliki dasar-dasar yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan. Dasar-dasar ini meliputi penalaran, logika, dan sumber pengetahuan. Ketiga poin inilah yang membentuk sebuah pengetahuan menjadi pengetahuan yang utuh. Apabila salah satunya kurang, maka sebuah pengetahuan dapat dikatakan menjadi kurang sempurna. Maka dalam pencarian kebenaran dalam berbagai perspektif harus dipahami bahwa masing-masing teori dari segi kelebihan dan kekurangan berdasarkan kebutuhan dan potensi manfaat.